Hujan turun deras membasahi kota kecil bernama Manuhara, sebuah wilayah yang tenang di pinggiran hutan pegunungan. Pada malam itu, di sebuah rumah tua peninggalan kolonial Belanda, seorang wanita tua bernama Bu Ratna ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan. Mulutnya menganga, matanya melotot menatap langit-langit, dan di dinding kamarnya tertulis dengan darah, "Siapa yang bermain dengan waktu, akan ditelan waktu." Detektif Satria, seorang penyelidik muda yang baru dipindahkan dari kota besar karena kasus terakhirnya yang kontroversial, langsung mengambil alih penyelidikan. Tapi yang membuatnya merinding bukanlah mayat, melainkan lonceng kecil yang tergantung di leher mayat itu. Lonceng yang sama pernah dia temukan pada TKP pembunuhan 15 tahun lalu, ketika dia masih remaja dan ibunya sendiri menjadi korban. Satria menyelidiki lebih dalam dan menemukan satu pola, setiap korban ditemukan di tempat yang sepi, dengan lonceng tergantung di leher mereka, dan tulisan aneh di dinding. Namun yang membuatnya terguncang, semua korban ternyata memiliki hubungan tersembunyi, mereka semua pernah menjadi guru di SMA Manuhara, termasuk ibunya dulu. Tak lama kemudian, korban kedua ditemukan. Kali ini seorang pria lanjut usia, Pak Darmo, mantan kepala sekolah SMA Manuhara. Sama seperti sebelumnya, ada lonceng berdarah dan tulisan baru, rahasia lama harus diputar ulang. Semakin diselidiki, semakin banyak kebenaran yang muncul tentang kasus pelecehan dan pembunuhan seorang siswi bernama Tiara, yang dulu dikabarkan bunuh diri karena tekanan. Namun laporan itu tidak pernah benar-benar ditindak. Nama-nama guru yang terbunuh ternyata tercantum dalam laporan kelam Tiara. Satria menemukan catatan harian lama milik ibunya yang disimpan rapi dalam sebuah laci terkunci. Dalam catatan itu, tertulis nama-nama yang kini telah menjadi korban. Ibunya ternyata sempat mengumpulkan bukti-bukti mengenai kematian Tiara sebelum akhirnya dibunuh. Lalu muncul satu nama yang tidak pernah disebut-sebut sejak awal penyelidikan, Dr. Vano, psikolog sekolah saat itu. Tapi ketika Satria mencari keberadaannya, pria itu sudah menghilang. Namun satu hal yang membuat Satria terguncang adalah saat melihat foto-foto masa lalu sekolah, terlihat seorang murid dengan wajah sangat mirip dengan seseorang yang kini bekerja sebagai asisten forensik kepolisian, Nadia, rekan kerja Satria sendiri. Satria diam-diam menyelidiki Nadia, yang selama ini terlihat tenang dan cerdas. Namun ia menemukan bahwa nama asli Nadia adalah Nadira Tiara Prasetya. Ya, Tiara tidak pernah mati. Dia dipalsukan kematiannya oleh ibunya sendiri yang ingin menyelamatkannya dari trauma. Tiara lalu menjalani operasi plastik ringan, identitas baru, dan tumbuh besar dalam bayang dendam. Namun ketika Satria mencoba mengonfrontasi Nadia, muncul hal yang lebih mengerikan, semua pembunuhan ini bukan dilakukan oleh Nadia, tapi oleh seseorang yang lebih dekat dengannya, ayah kandung Nadia, Dr. Vano. Plot twist mengejutkan muncul, ternyata Vano mengidap gangguan kepribadian ganda. Dalam salah satu kepribadiannya yang gelap, ia meyakini dirinya sebagai waktu yang akan menghukum siapapun yang menghancurkan hidup putrinya. Ia menggunakan lonceng sebagai simbol pengingat bahwa waktu selalu datang kembali. Dan semua pembunuhan itu dilakukan saat dia masuk ke dalam kepribadian keduanya. Namun ada satu hal yang belum Satria sadari, ibunya sendiri dulu punya hubungan rahasia dengan Vano. Satria ternyata adalah anak tiri Vano, dan alasan ibunya dibunuh bukan karena jadi saksi, melainkan karena ingin mengungkap bahwa Satria adalah darah dari pembunuh itu sendiri. Langit Manuhara dipenuhi mendung kelabu, seolah ikut berkabung atas deretan pembunuhan yang belum terselesaikan. Di ruang penyelidikan, Satria menatap cermin satu arah di ruang interogasi. Ia baru saja selesai memeriksa kembali berkas lama kasus Tiara yang dikabarkan bunuh diri. Semua petunjuk mengarah ke satu nama, Dr. Vano Wicaksono, psikolog SMA Manuhara sekaligus ayah biologis yang tak pernah ia kenal. Satria berdiri diam, menatap bayangannya sendiri di cermin. Wajahnya tampak tegang, namun dalam sorot matanya mulai tumbuh rasa takut yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Bukan karena pembunuhnya belum tertangkap, tapi karena darah yang sama dengan pelaku mengalir dalam dirinya. Jadi,
Aku adalah anak dari monster itu. Gumamnya lirih. Tiba-tiba, pintu dibuka. Nadia, atau lebih tepatnya Tiara, masuk dengan wajah cemas. Aku tahu siapa korban berikutnya, katanya. Satria menoleh tajam. Siapa? Nadia menyerahkan satu lembar kertas. Di atasnya tertulis nama, Rudi Santosa, mantan guru olahraga yang kini menjadi kepala dinas pendidikan. Dia ada di daftar hitamku dulu. Dia orang terakhir yang berada di ruang BK sebelum aku menghilang. Aku ingat semua sekarang, kata Nadia dengan suara gemetar. Satria berdiri dari kursi. Kita harus selamatkan dia. Tapi terlambat. Mereka tiba di rumah Rudi ketika petugas pemadam sedang menyemprot api yang melahap sebagian bangunan. Di dalam, tubuh Rudi ditemukan menggantung, dan di lantai ada boneka kayu kecil dengan lonceng di lehernya, simbol baru dari sang pembunuh. Tapi kali ini tidak ada pesan di dinding. Hanya sebuah rekaman video yang tertinggal. Saat diputar, muncul wajah buram seorang pria dengan suara berat namun familiar. Waktu telah menutup semua luka, kecuali satu, kebohongan ibumu, Satria. Satria membeku. Nadia menatapnya. Apa maksudnya? Satria menggeleng. Aku tak tahu, tapi aku akan cari tahu. Malam itu, Satria kembali ke rumah masa kecilnya. Ia membuka loteng, mencari benda-benda lama. Di balik tumpukan album foto, ia menemukan sebuah surat bersegel, ditujukan padanya dengan tulisan tangan ibunya. Untuk Satria, jika kau membaca ini, berarti aku telah gagal melindungimu dari masa lalu. Kau adalah anak dari lelaki yang pernah kucintai, Vano. Tapi kau juga anak dari seorang ibu yang mencoba menyelamatkan dunia dari kegelapan yang ia bawa. Vano bukan hanya psikolog, dia adalah obsesi. Saat dia tahu aku ingin membongkar kebenaran soal Tiara, dia berubah. Dia membunuh, dan aku jadi target berikutnya. Jika kau ingin kebenaran sepenuhnya, cari buku merah di ruang penyimpanan sekolah. Semua jawabannya ada di sana. Satria menutup surat itu dengan tangan gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Nadia menatapnya dari tangga. Apa isinya? Waktu kita di sekolah. Malam ini. Malam menyelimuti SMA Manuhara seperti kain kafan tua yang tak pernah dicuci. Bangunan itu sudah tidak digunakan lagi sejak 2 tahun terakhir karena pemindahan lokasi sekolah. Pintu gerbangnya berkarat, dan semak belukar tumbuh liar di halaman. Tapi malam itu, dua sosok menyelinap masuk, Satria dan Nadia, memburu sebuah kebenaran yang terkubur bertahun-tahun. Mereka masuk melalui pintu belakang ruang guru yang nyaris roboh. Satria membawa senter kecil, Nadia menggenggam crowbar untuk berjaga-jaga. Mereka menuju ruang penyimpanan arsip, tepat di bawah perpustakaan lama. Tangga menuju ruang bawah tanah dipenuhi sarang laba-laba, dan udara di sana begitu pengap, seolah bangunan itu menolak kedatangan mereka. Di dalam ruang penyimpanan, lemari-lemari besi berjejer seperti makam bisu. Satria mencari dengan panik, menarik satu persatu laci, hingga akhirnya ia melihat sesuatu yang menonjol di balik dinding kayu yang sudah lapuk. Buku itu berwarna merah tua, nyaris hitam, dengan tulisan tangan timbul, kasus Tiara 2008. Di dalamnya, halaman-halaman tua berisi salinan laporan, hasil visum, hingga foto-foto yang tidak pernah masuk ke berkas resmi polisi. Tapi satu hal yang membuat darah mereka membeku, tidak ada foto mayat Tiara. Yang ada hanyalah catatan dari dokter sekolah yang menyatakan, jenazah tidak ditemukan, dinyatakan hilang di ruang pendingin jenazah pada malam hari, 1 jam setelah kematian dinyatakan. Satria ternganga, mayatnya tidak pernah ada. Nadia tampak bingung. Tapi aku dikubur. Ibuku bilang aku dikuburkan dengan nama palsu, pakai mayat lain. Lalu kami pindah. Satria membaca lebih jauh dan menemukan satu fakta mengejutkan. Ada satu siswa yang hilang pada hari yang sama, bernama Desi Rahayu. Siswa kelas 2A, aku ingat dia, kata Nadia tiba-tiba. Desi orang yang selalu bersamaku, dia juga korban pelecehan Pak Rudi. Tapi dia menghilang, semua mengira dia pindah. Satria menatap catatan itu, lalu menyadari sesuatu.
Bukan mayatmu yang dikubur waktu itu, tapi mayat Desi. Dan itulah awal dari misteri baru. Saat mereka keluar dari ruang arsip, mereka tidak menyadari seseorang sedang memperhatikan mereka dari balik jendela lantai 2. Sosok itu mengenakan jas hujan, wajahnya tak terlihat, tapi tangan kirinya menggenggam lonceng kecil yang berdarah. Malam itu, satu pesan muncul di kantor polisi, ditulis dengan darah di dinding depan. Yang dikubur bukan yang mati. Pesan itu mengguncang kota Manuhara, namun hanya Satria dan Nadia yang tahu artinya. Kini mereka harus memburu satu kebenaran terakhir, Desi Rahayu tidak hanya dibunuh, dia mungkin menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, atau masih hidup. Pagi di Manuhara tidak pernah benar-benar cerah sejak rentetan pembunuhan itu terjadi. Kabut selalu menggantung tipis, seolah ada yang tertahan di udara, seperti rahasia yang enggan terungkap. Di ruang kerja kecilnya, Satria menelusuri data lama dari Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil. Nama Desi Rahayu memang sempat tercatat sebagai murid aktif hingga April tahun 2008, lalu menghilang begitu saja. Tapi saat ia memeriksa dokumen pemakaman tahun itu, tidak ada nama Desi. Yang tercatat di kubur adalah Tiara Prasetya. Identitas mereka ditukar, gumam Satria. Jadi, mayat yang dikubur dengan nama Tiara adalah Desi. Nadia, yang berdiri di sampingnya, mulai pucat. Tapi, kalau Desi yang mati, siapa yang menjadi aku sekarang? Sore itu mereka mengunjungi rumah sakit lama tempat visum Tiara dilakukan. Dokter forensik yang bertugas waktu itu sudah pensiun, namun Satria berhasil menemukan asistennya dulu, Bu Warti, wanita tua dengan mata tajam dan ingatan kuat. Saat ditanya, Bu Warti mengungkap fakta mengejutkan. Waktu itu, mayatnya rusak parah. Sulit dikenali. Tapi anehnya, ibunya datang membawa foto dan langsung bilang, "Ini anak saya. Tolong catat sebagai Tiara." Kami curiga, tapi tak ada yang menggugat. Satria bertanya, apakah ada ciri khas pada mayat itu? Bu Warti mengangguk. Ada tahi lalat besar di pundak kanan. Tiara tak punya itu, kan? Nadia langsung terdiam. Perlahan ia menggulung lengan bajunya dan menunjukkan pundaknya, tidak ada tahi lalat. Satria menatapnya lekat-lekat. Nadia, bisa jadi kamu memang bukan Tiara. Nadia tampak terguncang. Lalu, siapa aku? Dan saat itulah sesuatu menghantam logika mereka, mungkinkah yang mereka kira, Tiara, selama ini, adalah Desi? Ataukah, Desi selamat, dan justru Nadialah hasil manipulasi memori? Bab 13, Kamar Putih Tanpa Jendela. Satria kembali membuka surat-surat lama dari ibunya dan menemukan satu petunjuk kecil yang terlewatkan, nama rumah sakit jiwa yang tercoret, RS Harapan Jiwa Sejati. Rumah sakit itu tutup mendadak tahun 2009 setelah kebakaran misterius. Saat mereka mengunjungi lokasi reruntuhannya, mereka menemukan satu ruangan bawah tanah yang masih utuh. Di sana, sebuah kamar kecil dengan dinding penuh coretan seperti dari anak kecil. Aku Tiara, aku tidak mati. Dia yang ambil wajahku. Lalu, sebuah cermin besar yang retak. Di balik retakan itu, tertempel sebuah foto. Nadia meraihnya, dan tubuhnya gemetar hebat. Foto itu menunjukkan dua gadis berdiri bersama. Satu jelas Tiara kecil, tapi yang satu lagi, adalah Nadia sendiri. Di balik foto itu, tertulis tulisan tangan. Satu dipilih untuk hidup, satu untuk dikenang. Yang hidup bukan yang seharusnya. Satria kembali pada teori mengerikan, bahwa Nadia bukan hanya mengubah identitas, tapi ingatan masa lalunya mungkin telah ditanam. Entah oleh siapa. Dan satu-satunya orang yang cukup ahli untuk melakukannya adalah Dr. Vano. Saat mereka mendatangi bangsal penyimpanan mental milik kepolisian, tempat terakhir Vano dirawat setelah mencoba bunuh diri, mereka menemukan satu kotak pribadi milik Vano. Di dalamnya ada catatan harian. Salah satu halamannya bertuliskan, "Satu anak, dua jiwa. Satu tubuh, dua cerita. Aku ciptakan kebenaran baru, agar masa lalu tak membunuh lagi. Tapi, waktu kembali, dan menagih.
Sejak menemukan foto dan tulisan tangan Vano, Nadia mulai dihantui kilas balik yang tak pernah ia alami sebelumnya, gambar-gambar samar tentang ruang gelap, suara jeritan, dan sesosok wanita yang memegang wajahnya sambil berkata, "Sekarang kau jadi dia, kau harus hidup untuknya." Mimpi itu berulang tiap malam. Dan yang paling menakutkan, dalam mimpi itu dirinya bukan Nadia. Bukan Tiara, tapi Desi. Nadia mulai kehilangan pegangan. Ia duduk di depan cermin berjam-jam, memperhatikan setiap detail wajahnya. Setiap garis, setiap guratan. Wajah ini, milik siapa sebenarnya? Bisiknya, Satria, yang ikut menyelidiki lewat database rekam medis dan operasi wajah di rumah sakit lama, menemukan berkas mencurigakan. Ada catatan operasi rekonstruksi wajah tahun 2009 atas nama NR. Nama pasien dirahasiakan, tapi dokter yang menanganinya adalah Dr. Vano Wicaksono. Dia mengubah wajah seseorang, ujar Satria lirih. Dan aku curiga, itu kamu, Nadia. Mereka pergi ke rumah ibunya Nadia, yang selama ini sakit dan dirawat di rumah Jompo, karena dianggap mengalami gangguan jiwa pasca kebakaran rumah sakit jiwa tempat ia bekerja. Ketika Nadia duduk di samping ibunya, wanita tua itu menangis sambil menggenggam wajahnya. Kau bukan Tiara, nak. Kau anak yang baik, tapi kau bukan dia. Kalau aku bukan Tiara, lalu aku siapa? Bentak Nadia dengan mata berkaca. Ibunya menangis, lalu menyebut nama. Desi, kau Desi Rahayu. Dunia seakan runtuh di kepala Nadia. Ia menjerit, lalu pingsan di pangkuan ibunya. Satria menyadari satu hal mengerikan, Vano telah memprogram identitas baru untuk Desi agar menjadi Tiara. Tujuannya, agar dunia percaya Tiara masih hidup, dan dendamnya bisa diteruskan lewat Desi yang polos dan mudah dikendalikan. Namun, kebohongan itu terlalu besar. Beberapa hari kemudian, pembunuhan baru terjadi. Tapi kali ini berbeda. Korban adalah seorang perawat yang pernah bekerja di rumah sakit jiwa tempat Vano merawat pasien rahasia. Di TKP, tidak ada lonceng, tidak ada tulisan di dinding, hanya cermin besar yang pecah, dan secarik kertas bertuliskan. Aku ingat semua, aku bukan korban, aku kebenaran. Satria terdiam membaca itu. Nadia, Desi, dia mulai lepas kendali, katanya kepada rekan timnya. Bukan karena dendam, tapi karena semua ingatannya kini bentrok. Dia tak tahu siapa dirinya. Dan itu membuatnya berbahaya. Namun saat tim mencoba menahan Nadia, dia menghilang. Kamar kosnya kosong, hanya tersisa satu pesan yang ditulis dengan darah di cermin. Kau pikir aku akan diam setelah tahu aku hanya pion. Aku bukan Desi. Aku bukan Tiara. Aku adalah kematian itu sendiri. Angin malam menggigit saat Satria duduk di depan papan bukti di ruangannya. Foto-foto korban, catatan visum, coretan tulisan darah, semuanya terpaku seperti potongan puzzle yang nyaris utuh, tapi selalu menyisakan ruang kosong di tengah. Dan kini ruang kosong itu memiliki nama, Desi Rahayu. Atau Tiara, atau keduanya. Satria menggenggam catatan medis terakhir dari rumah sakit tempat Vano bekerja. Ia membaca dengan sorot mata terkejut. Dalam salah satu catatan terapi pasien bernama NR, tertulis, pasien menunjukkan gejala kepribadian ganda. Kepribadian asli, Desi, mulai terkikis setelah penanaman memori baru. Namun dalam hipnosis, muncul kepribadian ketiga, Tiara, dalam bentuk manifestasi marah, penuh trauma, dan agresif. Diberi label T1R4. Satria membaca ulang bagian itu. Tiara, bukan hanya identitas palsu, tapi sudah jadi entitas tersendiri di dalam tubuh Desi. Itulah plot twist sejatinya. Desi masih hidup, tapi Tiara juga. Keduanya hidup dalam satu tubuh. Malam itu, kamera CCTV di area bekas rumah sakit jiwa merekam sesuatu mengerikan. Sosok perempuan dengan jaket gelap dan wajah kosong berjalan masuk ke dalam bangunan hancur. Di tangannya, ada lonceng kecil, dan di sisi lain, sebuah pisau bedah. Ia berdiri di tengah ruangan terapi dan mulai bicara pada dirinya sendiri.
Tapi suara yang terekam berubah-ubah, dari lembut dan ketakutan, menjadi dingin dan tajam. Desi, aku tidak mau ini lagi, aku ingin jadi aku. Tiara, kau bukan siapa-siapa tanpa aku. Desi, aku bukan boneka. Aku hidup. Tiara, lalu buktikan. Bunuh satu lagi. Atau aku ambil alih. Kemudian, layar gelap. Keesokan harinya, korban baru ditemukan. Seorang wartawan yang pernah menyebarkan berita fitnah tentang Tiara belasan tahun lalu. Matanya dicungkil. Di mulutnya disumpal lembar koran dengan tajuk utama, "Siswi gila gantung diri karena malu." Dan di dinding, hanya satu kata tertulis, "Giliranmu, Satria." Satria tahu ini sudah tidak lagi soal dendam. Ini soal identitas yang rusak, dibentuk oleh kebohongan, kekerasan, dan manipulasi. Nadia, atau Desi, atau Tiara, telah menjelma menjadi teka-teki hidup yang tak bisa ditebak. Ia membuat pengumuman terbuka di televisi lokal, menantang si pembunuh. "Jika kau pikir aku bagian dari masa lalu kelam itu, temui aku di tempat semua ini dimulai, SMA Manuhara." Tengah malam. Malam itu, Satria datang seorang diri. Hujan turun deras. Di ruang aula sekolah tua itu, seseorang sudah menunggunya. Nadia berdiri di tengah panggung bekas teater sekolah, rambutnya tergerai, wajahnya setengah gelap, tapi matanya, seolah ada dua orang yang melihat sekaligus dari balik satu tatapan. "Sudah waktunya, Satria," katanya. Satria menelan ludah. "Siapa kamu sekarang?" Dia tersenyum, samar, ambigu. "Aku, korban. Aku, pembalasan. Tapi lebih dari itu, aku adalah kenyataan yang tak bisa kau lupakan. Aku adalah cerita yang mereka kubur." Satria maju pelan. "Kau tak harus bunuh siapapun lagi." Dan saat itulah, tangannya mengarah ke dada sendiri. Ia memegang pisau. "Aku sudah bunuh mereka semua. Tapi tak pernah bisa bunuh dia, dia di dalam aku. Dia tak mau mati." Satria berteriak, "Desi, jangan," tapi yang menjawab bukan suara Desi. "Aku bukan Desi." Lalu, gelap. Beberapa bulan setelah tragedi malam itu, polisi hanya menemukan pisau berlumur darah dan lonceng terakhir yang pecah. Tubuh Nadia tidak pernah ditemukan. Namun sebuah surat dikirimkan ke alamat kantor polisi. Isinya hanya satu kalimat, "Kau tak bisa membunuh cerita yang belum selesai." Dan di bawahnya, tanda tangan, T1R4.